Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ririn Esna Saingo dengan nomor induk mahasiswa 2320062, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selecta Sumba dengan dosen pengampu Pak Raymond Armando Letinjawa SH MH. Adapun topik pembahasan kali ini yaitu sejarah asal-usul leluhur orang Sumba berdasarkan hasil penelitian arkeolog di situs Lambanapu. Adapun penelitian tentang penutur Austronesia di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, ialah pada awal tahun 2000 adalah awal penelitian yang berfokus pada studi Austronesia di Indonesia. Artinya, sejak awal tahun 2000-an, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama sekelompok peneliti dan sebagai disiplin yang bergabung dalam Center for Parsonic and Austronesian Students merancang sebuah proyek nasional yang berjudul Understanding Our Origin and Our Indigenous Culture. Proyek ini menandai bangkitnya kembali studi Austronesia di Indonesia. Kemudian dari data penelitian terdahulu, sebagaimana dalam wacana arkeologi pada umumnya, terungkap bahwa Austronesia merupakan istilah asing yang hampir tidak pernah disebut-sebut. Kemudian penelitian selalu menggunakan istilah teknologi Neolitik tanpa menghubungkannya dengan manusia pendukungnya. Penutur Austronesia yang beraliasikan ras Mongoloid, artinya istilah yang pernah dipakai untuk menunjuk fenotip umum dari sebagian besar penghuni di bagian selatan. Kemudian penelitian ini berlanjut di tahun 2012, di mana mulai penelitian tentang penutur Austronesia di wilayah NTT, khususnya Pulau Flores. Penelitian ini tidak berhenti sampai pada tahun itu saja. Kemudian pada tahun 2015, penelitian di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Dan pada tahun 2016 dan 2018 di Pulau Sumba atau NTT. Kemudian penelitian ini berlanjut dari Pulau Sumbawa ke Pulau Sumba NTT terkait dengan hasil penelitian arkeologi di situs Melolo pada tahun 1972 dan 1090-an. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak sekitar 3000 tahun yang lalu, wilayah Nusa Tenggara Timur telah dihuni oleh penutur Austronesia dan budaya Neolitiknya. Karena kepercayaan orang-orang Sumba, sehingga melalui keterampilan berlayar, para penutur Austronesia diberi kebebasan untuk mereka menyebar ke seluruh wilayah Nusantara dengan melalui sungai hingga ke hulu dan kemudian tinggal menetap. Kemudian ada penelitian arkeologi di Sumba. Pada tahun 1956, penelitian oleh Van Heckeren di Melolo. Seperti yang kita ketahui bahwa di Sumba adalah salah satu pulau yang bagi para arkeolog sangat menarik. Dikatakan menarik karena pernah ditemukan oleh seorang Belanda yaitu Van Heeren di Melolo berupa pecahan gerabah yang menunjukkan bahwa pada masa lalu sudah ada manusia yang hidup di Sumba. Hasil temuan Van Heeren itu kemudian dilanjutkan oleh penelitian berikutnya hingga pada tahun 2018 dan kemudian menemukan situs yang sangat fenomenal dengan penelitian jangka panjang yang memiliki tujuan utama, yaitu adapun tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui posisi Lambanapu dalam persebaran dan perkembangan leluhur Austronesia dan budayanya di Sumba.
Dari tujuan tersebut yang tentunya ada metode penelitian yang digunakan oleh para leluhur Austronesia, yaitu ada survei, ekskavasi yang artinya peneliti menggali satu kotak secara pelan-pelan dengan mencari artefak-artefak yang kemudian bisa dianalisis dan kemudian diinterpretasi. Berikutnya ada hasil penelitian di situs Lambanapu, di mana salah satu situs kubur dari masa prasejarah di Sumba Timur dengan hunian di sekitarnya yang ditunjukkan oleh temuan berupa kerangka manusia, kubur tempayan, artefak gerabah, perhiasan berupa manik-manik atau batu atau logam. Dan salah satu penelitian yang pertama atau utama ialah di Lambanapu. Kemudian yang ditemukan ialah satu kubur dari masa prasejarah di Sumba yang menunjukkan bahwa selain di tempat tersebut ada kubur, juga di sekitarnya adalah dunia bagi manusia purba. Sebab selain kerangka manusia yang ditemukan seperti fosil kerangka manusia, ada juga artefak gerabah, manik-manik, dan lain. Kemudian dari hasil pertenggalan, situs Lambanapu menunjukkan bahwa daerah penemuan sudah dihuni manusia sejak kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Artinya di sini bahwa dibuktikan hasil pertenggalan, tentunya mereka menunjukkan hasil teknologi yang canggih untuk menghitung pertenggalan khususnya di Pulau Sumba. Sudah ada kehidupan manusia kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Selain itu juga ditemukan bahwa bentang alam Pulau Sumba di masa purba sangat berbeda dengan bentang alam di masa kini. Karena secara teoris manusia akan membunuh atau akan hidup dekat dengan air, sehingga diperkirakan manusia purba ditemukan di situs Lambanapu yang sangat dekat dengan pantai dan muara Sungai Kambaniru. Adapun temuan di situs Lambanapu berdasarkan gambar di samping ialah merupakan situs Lambanapu pada saat ini adalah situs yang berada di tepi rawa tapal kuda. Tanah situs Lambanapu merupakan endapan aluvial dengan materi sedimen berupa pasir halus, lanau, dan lempung. Kemudian di dalam situs Lambanapu juga di Sumba Timur itu ditemukan sebuah kotak yang berisi tulang belulang manusia dan hewan. Ada tempayan kubur dari tanah liat dan mangkok dari perunggu yang menjadi wadah kubur. Kemudian ada manik-manik dan gelang dari kerang. Kemudian terdapat 6 kotak ekskavasi dengan puluhan tempayan kubur milik orang-orang yang pernah hidup pada sekitar 2800 tahun lalu. Kubur itu terdiri atas 3 susun, padahal biasanya kuburan orang-orang Sumba di wilayah ini hanya terdiri atas 2 susun saja. Melalui sistem penguburan ini diketahui bahwa dahulu mereka telah mengenal konsepsi kepercayaan. Kemudian, para arkeolog menemukan satu kotak dalam ekskavasi dibuat berkotak dan diberi nomor menurut pemahaman arkeolog. Kemudian mereka menemukan satu kubur yang isinya adalah kerangka manusia yang sudah difosil.
Ada beberapa kerangka lain dan bisa dilihat pada gambar di samping. Telah ditemukan juga tempayan yang dikatakan bahwa itu adalah tempayan kubur dari tanah, dan masih banyak lagi temuan-temuan lainnya. Jadi total temuan tersebut ada 6 kotak ekskavasi yang di dalamnya ada puluhan tempayan kubur. Artinya orang yang meninggal setelah beberapa tahun lalu, kemudian mereka menemukan sistem penguburan berdasarkan kepercayaan dan kemudian dikembangkan menjadi marapu. Nah, kemudian ini adalah beberapa gambar temuan. Adapun penjelasan terkait manik-manik ini ditemukan dalam ekskavasi tahun 2016 dan tahun 2017, tetapi masih sangat sedikit. Sedangkan pada tahun 2018, manik-manik ditemukan cukup banyak dan bervariasi, dilihat dari bahan, jenis, warna, dan ukuran. Sayangnya analisis terhadap temuan manik-manik masih dalam tahap pengerjaan, sehingga detailnya belum bisa diketahui. Jika dilihat dari posisi letaknya di sekitar rangka, sangat mungkin manik-manik disebut berfungsi sebagai bekal kubur. Adapun lulu amah ini sampai saat ini bersama dengan mamuli-mamuli dan gading masih digunakan sebagai belis atau emas kawin pada bangsawan di Sumba. Kemudian di sini dapat diambil dari temuan arkeologis dari situs Lembanapu menunjukkan sejarah penghunian Sumba merupakan bagian dari persebaran penutur Austronesia prasejarah di Nusantara. Adapun hasil penelitian itu memperlihatkan betapa Lembanapu dan Sumba pada umumnya memiliki kekayaan nilai sejarah dan budaya masa lampau yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masa kini. Kekayaan nilai sejarah dan budayanya tidak hanya untuk kepentingan lokal, tetapi juga untuk mengisi kekayaan sejarah dan budaya Nusantara, bahkan kontribusi bagi sejarah global. Sekian dan terima kasih.